Shalom semuanya, boleh kasih aplaus yang meriah untuk Tuhan. Boleh gak tengok kiri kanannya, kalau sebelahnya perempuan kita bilang, kamu kelihatan cantik hari ini. Kalau laki-laki bilang, kamu kelihatan cakep hari ini. Amin. Puji Tuhan kita semua cantik-cantik dan cakep-cakep, yang percaya katakan amin. Yang di depan juga berarti cakep. Untuk yang baru pertama kali datang hari ini, mungkin saudara dari luar kota, kebetulan nginep di sini, kemudian saudara ke sini, kami ICC mengucapkan selamat datang di sini. Saya percaya, berharap saudara mendapat berkat dan saudara pulang membawa berkat. Amin. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya, apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang sudah Kau berikan, sehingga membuat kami semua menjadi lebih baik hari ini. Dan juga kami percaya Engkau sudah menyiapkan apa yang baik bagi kehidupan kami, masa depan kami, bahkan sampai anak cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu, firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Nah, judul saya hari ini Building Legacies. Ya, bangunan warisan. Saudara, karena kasih karunia Tuhan, beberapa minggu lalu saya pergi juga ke Tanah Perjanjian. Ya, ada banyak kejadian yang luar biasa, tapi ada sesuatu kejadian yang cukup mengejutkan, bingung juga, dan agak lucu juga menurut saya. Jadi kita ada di satu tempat, kita tahu bahwa Yesus pada saat ditangkap dia di Taman Getsemani, ya. Kemudian dia dibawa ke rumah besar Imam Kayafas. Nah, pada saat ke sana masih ada jalan di mana itu jalan yang dilalui oleh Yesus pada saat ditangkap kemudian dibawa ke rumah Imam besar Kayafas. Ya. Ternyata di situ ada seperti tangga seperti gitu. Batunya ada hilang 2. Dan ukurannya cukup besar segini. Gitu. Luar biasa. Jadi saat itu ada garis pembatas sehingga kita nggak boleh ke sana. Gitu. Yang tidak habis pikir gimana orang bisa ambil batu seperti itu. Ya, dibawa pulang ke rumah gitu. Dan puji Tuhan grup kita waktu kita pulang di bandara, waktu dicek nggak ada yang overweight. Artinya grup kita tidak ada yang curi batu. Puji Tuhan. Ya, gitu puji Tuhan. Tapi saya mikir gini, mungkin kepikiran saya mungkin yang ngambil batu itu dia simpen batunya di rumah itu. Kemudian dia kasih tulisan. Di atas batu ini Yesus pernah menjejakkan kakinya. Luar biasa. Ya. Memang kalau kita ke Tanah Perjanjian mungkin ada yang sudah pernah ke sana. Kita tahu banyak sekali bangunan, batu, rumah yang usianya ribuan tahun. Dan masih ada sampai sekarang. Dan kita tahu di balik semua itu ada cerita, ada kebenaran, ada fakta yang luar biasa dan itu sangat berdampak pada seluruh umat manusia, khususnya kita yang percaya pada Tuhan. Amin. Ya. Dan sadar tidak sadar, sebetulnya kita pun sudah dan sedang membangun sebuah bangunan. Tapi yang kita bangun adalah bangunan warisan. Bagaimana kita membangun warisan? Dengan bagaimana cara kita menjalani hidup. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, ada satu buku yang menarik yang saya baca. Itu tentang The Project Gutenberg of Jukes and Edwards. Jadi ini buku bercerita tentang bagaimana 2 orang, bagaimana mereka menjalani hidup, ya, dan dampaknya luar biasa bagi generasi-generasi berikutnya, sampai ribuan orang, gitu. Dan kedua-duanya sangat kontra sekali satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, saya akan kasih kesimpulannya dan saya akan bagikan sama saudara. Dikatakan begini, jadi ini ditulis oleh Winship,
Ya, studi tentang namanya Max Jukes dan Jonathan Edwards. Ya, Max ini lahir tahun 1720. Max ini orang yang suka bercanda dan selalu vulgar sehingga orang banyak tertawa. Ya, dia nggak suka orang bicara sama dia, tapi dia yang senang bicara. Dia nggak suka kerja, ya, dia juga nggak suka beribadah. Dia tidak percaya Tuhan. Jadi dia sukanya alam, dia senang pergi ke alam. Dan pada akhirnya dia menemukan ada sebuah danau dan dia membangun sebuah gubuk di sana. Ya pada tahun 1750. Untuk apa? Dia ingin menghindar dari orang-orang baik. Dia nggak mau dikotbahin orang. Dia pengen hidup bagaimana dia hidup. Ya, semaunya dia gitu. Tapi justru sebaliknya. Pada saat dia ke alam, melihat betapa indahnya alam, seharusnya dia bisa kenal siapa pencipta di balik semua itu. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Nah kemudian singkat cerita kurang lebih 150 tahun sesudahnya, ada seorang yang bernama Richard dipekerjakan oleh Komisi Penjara New York untuk mengunjungi penjara di beberapa negara bagian. Dan pada kunjungannya dia menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Jadi dia menemukan ada 6 orang di penjara di tempat yang berbeda. Ternyata ke-6 orang ini punya kerabat penjahat atau orang miskin. Dan yang lebih mengejutkan lagi, 6 orang ini berasal dari satu darah yang sama. Jadi ini membuat Richard terpacu untuk mempelajari lebih detail. Dan akhirnya 3 tahun sesudahnya dia mendapati 540 keturunan Max dalam 5 generasi dan membawa jumlah hingga 1.200 orang. Kemudian dia mengumumkan hasilnya 3 tahun berikutnya. Ini hasilnya, saya bacain. Ya. Ada 310 orang miskin profesional, disebutnya profesional. Nggak ngerti. Kemudian 300 dari 1.200 orang, jadi bandingannya 1:3. Itu meninggal saat masih bayi. Karena apa? Karena kurangnya perawatan dan kondisi yang tidak baik. 50 wanita terkenal hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. 400 pria dan wanita dikatakan hancur secara fisik lebih awal karena kejahatan yang dia lakukan sendiri. Ada 7 pembunuh. Ada 60 pencuri yang menghabiskan rata-rata kurang lebih 12 tahun di penjara. Kemudian ada 130 orang yang dihukum karena sering melakukan kejahatan. Dan menjadi beban negara sebesar $1.250.000 US. Dan mereka tidak pernah berkontribusi sedikit pun untuk kemakmuran negara. Ini Max Jukes. Nah kemudian mereka juga punya kesimpulan seperti ini. Jadi ada ciri-ciri yang universal dari keluarga ini. Mereka malas, ketidaktahuan, kevulgaran, hidup semaunya, tidak mau kerja, tidak mau sekolah, menyukai kekasaran, dan banyak orang bodoh dan orang gila dari keturunannya. Mereka yang cenderung miskin jarang kriminal. Mereka yang kriminal jarang miskin. Yang sakit, yang lemah, yang baik-baik, hampir semuanya miskin. Yang sehat dan kuat adalah penjahat. Ada 20 orang dari 1.200 yang belajar perdagangan. Tapi 10 dari mereka belajarnya waktu di penjara. Dan bahkan mereka yang belajar perdagangan tidak pernah dipekerjakan secara teratur. Nah kemudian kurang lebih 20 tahun berikutnya 1897. Winship orang yang sama ditugaskan untuk meneliti kehidupan Jonathan Edwards. Ya, nah ini yang luar biasa. Jonathan Edwards hidup di New York di daerah yang sama dengan Max Jukes. Tahun kelahirannya hampir sama. Jonathan Edwards itu ayahnya seorang pendeta. Ya, pada umur 6 tahun dia sudah belajar bahasa Latin. Ya. Kemudian 4 generasi di belakang Jonathan Edwards, 2 pedagang, 2 pendeta.
Kemudian dikatakan pada waktu umur dia 10 tahun, dia bersama dua temannya bikin pondok dari sebuah ranting pohon di sebuah hutan terpencil. Dan setiap hari dia datang ke sana dengan dua temannya doa di sana. Ya. Kemudian saat umur 12 tahun, dia sudah masuk University Yale, 12 tahun. Untuk ngambil bahasa Latin, Yunani, Ibrani. Usia 28 tahun dia jadi pendeta menggembalakan selama 25 tahun. Kemudian di akhir hidupnya dia punya panggilan melakukan misi di sebuah kota di India kurang lebih 8 tahun. Kemudian setelah itu dia meninggal. Umur 56 tahun karena penyakit cacar. Beberapa minggu kemudian istrinya meninggal dan dia meninggalkan 11 anak. Ya, saudara bisa bayangin. Ya. Yang paling putra tertua 20 tahun. Putra bungsu 8 tahun. Jadi 3 putra, 8 putri. Waktu meninggal enggak punya uang sama sekali. Ya. Dan saya baca kalau saya hitung jumlah-jumlah. Cuma ada uang kurang lebih $600. Itu pun bentuknya bukan uang. Tapi ada barang, banyaknya buku perpustakaan, manuskrip khotbah yang dia punya. Ya. Tapi ya, yang luar biasa, Edward meninggalkan warisan jauh lebih daripada uang. Bahwa dikatakan setiap malam Edward itu punya kebiasaan dia duduk di satu bangku kesukaan dia. Dan dia selalu panggil anak-anaknya. Dan dia selalu mengajarkan firman Tuhan setiap hari 1 jam. Dan dia berdoa secara khusus untuk setiap anak-anaknya. Saudara, hasilnya luar biasa. Ya, ini juga buat saya, wah, saya terpacu. Nah, saya akan bacakan apa hasilnya, keturunannya seperti apa. Ya. 285 lulusan perguruan tinggi, 300 pengkhotbah, 13 penulis terkemuka, 13 rektor perguruan tinggi, 65 profesor perguruan tinggi, 56 dokter, seorang dekan sekolah kedokteran, 100 pengacara dan dekan sekolah hukum, 30 hakim, 80 keluarga Jonathan Edward mendapat kehormatan khusus sebagai Dewan Gubernur, kas negara, wali kota. 3 senator Amerika Serikat yang luar biasa. 1 wakil presiden Amerika Serikat ketiga, Aaron Burr. Saudara bisa searching. 1 orang pengawas Departemen Keuangan Amerika Serikat. 75 perwira Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan juga ada keturunan Edward menonjol di bidang perdagangan, industri, profesional di 30 negara bagian dan 92 kota Amerika dan beberapa negara asing. Bank besar, perusahaan asuransi, pemilik tambang batu bara, pabrik besi, tambang perak. Dan dikatakan di buku ini, hampir tidak ada industri besar Amerika yang tidak memiliki salah satu dari keluarga ini. Dan keluarga Edward sehat dan berumur panjang. Ya. Hanya 1 yang meninggal tanpa menikah, tidak ada yang meninggal di masa kanak-kanak. Saudara, ini luar biasa. Ya. Waktu saya baca ini menegur saya. Saya harus introspeksi diri. Saya harus perbaiki diri. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Dan ini juga membuktikan setiap benih firman yang kita sampaikan. Iman, doa, harapan itu tidak sia-sia. Yang apa saya katakan amin. Kalau Jonathan Edward bisa, berarti ini pun sangat mungkin untuk kita saat ini melakukan hal yang sama. Di samping itu, ini juga sesuatu yang sangat serius bagi kita untuk memulai membangun legacy yang baik. Kalau saudara masih single belum menikah, puji Tuhan. Berarti saudara punya kesempatan untuk bangun legacy yang baik. Kalau saudara sudah menikah, ini sesuatu yang serius. Saudara harus mulai membangun legacy yang baik untuk anak-anak saudara kelak. Kalau saudara sudah punya anak, ini sangat-sangat serius. Kita harus mulai melakukannya saat ini. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang warisan apa yang kita bisa tinggalkan?
Warisan apa yang kita bisa mulai bangun saat ini? Amsal 13:22 dikatakan demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah kalau kita dengar kata warisan, seringkali yang nempel itu bicara tentang uang. Ya, tidak salah kita kasih warisan finansial gitu. Tetapi kalau kita kasih kekuatan finansial kepada anak-anak kita, tapi anak-anak kita tidak hidup dalam kedisiplinan, uang itu akan cepat habis. Uang itu akan disia-siakan. Ya. Tapi ada yang jauh lebih baik daripada finansial. Amsal 20 ayat 21 dikatakan demikian. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Ya. Ada warisan yang jauh lebih besar daripada warisan harta dunia. Yang pertama apa? Ya. Warisan nama baik. Siapa di sini yang pernah minum Coca-Cola? Saya pikir semua pernah minum Coca-Cola. Dan waktu kita kecil, waktu saya kecil, Coca-Cola udah ada. Sampai sekarang, Coca-Cola sebuah brand nama merek yang terus sukses dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Saya nggak tahu udah berapa generasi. Dan Coca-Cola adalah salah satu nama yang mahal di dunia ini. Ya. Dan semuanya ada dalam sebuah nama. Amin. Nah sekarang apa yang terlintas dalam saudara saat saya menyebut nama ini? Ya. Adolf Hitler. Ya. Pada saat saya menyebut Adolf Hitler, ada yang terlintas di pikiran saudara. Seorang pemimpin diktator, perang dunia kedua, yang menghabiskan banyak orang Yahudi. Ya. Kemudian kalau saya bilang Billy Graham, seorang pengkhotbah, seorang penginjil yang luar biasa dampaknya sama dunia ini. Dan saya bisa sebutkan nama-nama yang lain pada saat saya menyebutkan nama itu ada terlintas di pikiran saudara. Nah apa yang saya mau sampaikan begini. Perbuatan seseorang selalu dikaitkan dengan nama orang tersebut. Dan nama orang selalu dikaitkan dengan perbuatan orang tersebut. Yang mati katakan. Pada saat nama sudah tercoreng, perlu waktu lama untuk kita bangun kredibilitas lagi. Jadi kalau ada satu hal yang kita bisa wariskan, nama baik adalah sesuatu hal yang baik yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita dan kepada orang-orang sekitar. Amsal 22 ayat 1 dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Yang percaya katakan amin. Nah bagaimana kita bangun nama baik? Dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Kita menghargai orang lain. Kalau kita berbisnis, kita bisnis dengan jujur. Kita bisnis dengan terbuka. Dan kita dengan menjaga karakter moral kita. Attitude kita. Itu cara kita membangun, menjaga nama baik. Saudara ada beberapa nama dalam firman Tuhan yang selalu disebut sama Tuhan. Abraham, Musa, nah salah satunya Daud. Ya, kita tahu Daud orang yang dikenal oleh Tuhan. Dan yang luar biasa. Meskipun Daud sudah tidak ada. Tuhan selalu sebut nama Daud. Tuhan selalu ingat nama Daud. Karena nama Daud nama yang baik. Dan ini membawa keuntungan yang luar biasa bagi keturunan-keturunan Daud. Nah, 86 tahun setelah kematian Daud, ada keturunannya yang jadi raja. Kita lihat di 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Namanya Abiam. Dikatakan ini, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengar sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Yang menakjubkan ayat selanjutnya dikatakan demikian. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya
di Yerusalem. Dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Ini sudah 86 tahun. Kemudian kisah yang sama terulang kembali 156 tahun setelah kematian Daud. Ya, ada seorang raja bernama Yoram. Istrinya seorang putri yang jahat dari Raja Ahab. Kita baca di 2 Raja 8, 18, 19. Dikatakan, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat ayat 19. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Kemudian 313 tahun sesudah kematian Daud. Mungkin kalau dicek tubuh Daud, udah yang mana kita udah gak tahu. Udah bercampur sama debu. Tapi Tuhan masih ingat. Ya. Dikatakan keturunannya Raja Hizkia sakit, kemudian hampir mati. Kita baca di 2 Raja 20 ayat 5 sampai 6. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Jadi nama baik Daud ini punya pengaruh yang besar, membawa keuntungan bagi keturunannya. Padahal Daudnya udah gak ada. Ya. Tapi bukan berarti keturunannya bisa hidup seenaknya. Karena ada nama baik Daud. Apa yang dia lakukan tidak baik, mereka menerima konsekuensinya. Tapi poin yang saya hendak sampaikan begini. Nama baik itu akan bertahan lebih lama daripada waktu kita hidup di dunia ini. Demikian juga nama buruk akan bertahan lama. Yang mengerti katakan amin. Jadi sangat penting untuk kita membangun nama baik. Mulai dari sekarang. Karena dampaknya sangat-sangat luar biasa. Bagi keturunan kita dan bahkan bagi banyak orang. Membawa dampak positif atau yang sebaliknya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama yang kita bisa kasih warisan nama baik. Yang kedua, warisan spiritual. Ya. Nah saya senang ketika ada melayat ke orang yang meninggal atau dengar kesaksian orang cerita tentang kerabatnya, tentang orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal. Kemudian mereka bercerita bagaimana almarhum atau almarhumah ini selama hidupnya selalu pergi ke gereja, enggak pernah bolos, ya. Selalu doa setiap hari, selalu lihat dia selalu baca Alkitab, selalu kasih firman Tuhan sama setiap orang, gitu. Nah itu menurut saya orang-orang yang sudah meninggalkan warisan spiritual yang sejati. Amin. Ini orang-orang yang legend, gitu. Ya. Dan dengan mendengar itu, saya pun bisa introspeksi gitu. Saya berpikir apa yang saya mau wariskan. Dan saya harus mulai membangun warisan ini. Nah salah satu alasan kenapa kita beribadah, kita pelayanan, kita doa, kita baca firman Tuhan. Kita mungkin bawa anak-anak ke sekolah minggu. Atau kita melakukan segala hal yang baik dan menghindari segala hal yang tidak baik. Untuk apa sih? Salah satunya untuk meninggalkan warisan spiritual yang baik. Yang setuju katakan amin. Nah ini harus mulai kita pikirkan. Harus mulai kita rencanakan. Seperti Abraham saat hendak meninggal, dia berpikir tentang anaknya Ishak.
Ishak pada saat dia hendak meninggal, dia panggil kedua anaknya Esau dan Yakub dan dia memberkati kedua anaknya. Saat Musa tahu ini waktunya dia akan pergi, dia memastikan masa depan Israel di tangan yang tepat, di tangan Yosua. Dia memberkati Yosua. Nabi Elia sebelum naik ke surga, dia mengurapi Elisa. Bahkan dikatakan dia memberikan urapan double portion kepada Elisa. Bahkan kita tahu Yesus Kristus pun sendiri sama. Dia mengajari murid-muridnya sebelum terangkat ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Nah, kita harus punya kemampuan untuk bisa mengimpartasikan urapan, berkat, kehidupan kita sama anak-anak keturunan kita, sama generasi-generasi berikutnya. Kita harus bisa mengimpartasikan warisan spiritual ini. Tapi memang ada yang sukses, ada yang gagal. Ya. Musa sukses mengimpartasikan pada Yosua. Tapi Yosua kita tidak pernah baca siapa pengganti Yosua, tidak ada. Elia sukses kasih impartasi sama Elisa. Tapi tidak tertulis Elisa mengimpartasikan kepada siapa. Tapi urapannya dibawa sampai mati. Nah, kita harus mulai membangun warisan spiritual. Dengan apa? Ada 6 yang saya dapetin. Pertama, mempelajari firman Tuhan. Karena semua dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, gitu. Kalau saudara sudah punya anak, kita bisa bacakan firman Tuhan sama anak kita. Dan biarkan anak kita melihat bagaimana kita baca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara single, saudara pun harus mulai baca firman Tuhan. Amin. Jangan tunggu sesudah menikah. Gitu. Kedua apa? Membangun kehidupan doa. Kita pimpin doa dalam setiap event yang ada. Kita mendoakan orang lain dan biarlah anak-anak kita atau orang lain melihat bagaimana kita mendoakan orang lain. Kita menjadi contoh. Dan kita bangun gaya kehidupan berdoa. Ketiga, menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Mereka akan lihat bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Ini jadi contoh, jadi standar, prinsip, nilai, moral untuk generasi kita selanjutnya. Kita nggak bisa kasih tahu seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak pernah melakukannya. Kita harus jadi contoh terlebih dahulu. Kemudian menjaga perkataan. Kita harus jaga perkataan kita untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Menunjukkan kasih Kristus. Kita bisa mengunjungi orang sakit. Ya, kita bawa anak kita. Atau mungkin kadangkala ada misi kita bawa anak kita ke panti asuhan. Kita tolong orang. Dengan begitu mereka bisa lihat bagaimana kita menjadi saluran kasih Kristus. Kemudian melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Kita bawa keluarga kita melayani di gereja. Amin. Kita tahu dampaknya ini besar. Gitu. Bukan hanya sekedar buat apa pelayanan. Ya, kita pikirannya sekarang terbuka. Untuk apa gitu. Ada dampak yang jauh lebih besar. Gitu. Mengapa kita beribadah? Ada dampak yang jauh lebih besar. Sekedar meluangkan waktu sejam atau sejam setengah. Ini dampaknya sangat besar dan sangat penting. Yang setuju katakan amin. Dan memang untuk membangun nama baik, membangun warisan spiritual, ini nggak bisa langsung jadi semalam. Nggak bisa. Ini perlu waktu, perlu konsistensi, dan perlu komitmen. Nah, pada tahun 1946 ada sebuah majalah baptis saat itu mencetak artikel tentang beberapa pemuda yang bisa menggoncangkan dunia saat itu. Ada 2 nama yang muncul. Clifford dan Templeton. Ya. 2 orang ini pemuda 20 tahunan, pengkhotbah yang luar biasa. Pada saat mereka khotbah bisa puluhan ribu orang datang. Ya. Dari daftar itu ada yang dihilangkan, nama yang ketiga. Pemuda lain. Namanya Billy Graham. Saudara, 10 tahun kemudian
Apa yang terjadi? Clifford ini kecanduan alkohol. Ya. Dia meninggalkan istri, meninggalkan kedua anaknya. Dan ditemukan tewas di sebuah motel yang kumuh sendirian. Templeton meninggalkan pelayanan untuk mengejar karir sebagai penyiar radio dan televisi. Dan dia mengakui dia sudah tidak percaya Tuhan. Tetapi Billy Graham, orang yang ketiga, tetap setia pada jalannya. Pada zaman itu, Billy Graham mungkin tidak sehebat dua orang itu. Tapi dia konsisten dalam iman dan perjalanannya mengikuti Tuhan. Jadi Billy Graham membuktikan bahwa bukan seberapa cepat kita keluar dan meroket cepat. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan. Itu yang lebih penting. Amin. Jadi kalau saya bisa kasih advice, jangan pengen cepat-cepat naik ke atas. Karena kura-kura pun akhirnya bisa sampai di Bahtranu karena konsisten dan komitmen. Dan kalau kita sudah di atas, kita mesti benar-benar tetap di jalan Tuhan. Amin. Jadi siapapun kita, ada di level manapun kita. Kalau kita tetap konsisten dan komitmen, kita akan bisa sampai semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah, pada saat bangun legacy ini, pasti ada tantangannya. Pasti ada kemungkinan kita gagal. Nah kalau gagal, kumaha. Nah puji Tuhan, Daud juga pernah gagal. Dia pernah tercoreng namanya. Dia pernah berselingkuh dengan Batseba. Betul? Dan secara tidak langsung dia membunuh Uria. Tapi waktu ditegur Nabi Nathan, dia mengaku salah, dia humble, dia kembali taat pada perintah Tuhan. Sehingga namanya masih disebut sampai saat ini. Bahkan ketika ke tanah perjanjian, makam Daud masih ada sampai saat ini. Masih dihormati. Amin. Kita tahu juga Samson. Samson gagal. Ya, dia melanggar nasirnya. Tapi pada akhir hidupnya, dia tobat, dia ngaku salah, dia balik taat sama Tuhan. Petrus juga gagal. Luar biasa, dia mengutuki Kristus. Dia menyangkal Kristus 3 kali. Tapi puji Tuhan, dia humble, dia mengaku salah, dia balik lagi sama Tuhan. Amin. Jadi, waktu kita dengar ini, apa yang ada di pikiran saudara? Kalau kita jadi ingat-ingat generasi kita sebelumnya siapa itu. Waduh, kalau kita lihat kayaknya generasi saya dalam tanda kutip jauh dari Tuhan gitu. Saudara gak usah khawatir. Saudara gak usah takut. Saudara gak usah merasa terintimidasi. Karena kita sudah di dalam Tuhan. Segala kutuk sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bukan hidup dalam kutuk lagi. Tapi kita hidup dalam new covenant. Perjanjian baru. Perjanjian berkat yang Tuhan kasih sama kita. Amin. Dan kalau kita salah gimana? Ya sama seperti Daud, sama seperti Simon, sama seperti Simpson. Kita ngaku salah, tobat, lakukan sepenuhnya kehendak Tuhan. Amin. Nah kalau kita lihat generasi kita sebelumnya, puji Tuhan generasi kita mungkin ada yang pendeta, ya, ada yang sudah melayani, ada yang takut Tuhan. Dan kita lihat kita sangat diberkati karena nama baik warisan spiritual generasi kita sebelumnya. Kita mengucap syukur akan itu. Dan kalau kita masih ada leluhur kita, orang tua kita hormati dia. Tapi bagian kita harus menjaga benih yang sudah ditanam oleh generasi kita sebelum. Kita harus pupuk, kita harus sirami sehingga bisa berbuah banyak untuk generasi-generasi berikutnya. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita generasi pertama, saya pun generasi pertama. Papa saya bukan pendeta, tapi pendekar. Ya, memang benar dia, wah suka karate, taekwondo, main barongsai, tungceng. Ya, tapi saya tiba-tiba jadi saya generasi pertama ini. Saya yang harus tanam benih, menjadi akar yang kuat untuk anak saya. Amin.
Dan ini berarti kesempatan besar kalau kita generasi pertama, kita tanam benih yang baik. Nah kita gak pernah tahu. Keturunan kita mungkin ada yang jadi hakim, jadi pengacara, jadi pengusaha. Mungkin duduk di beberapa posisi pemerintahan, di keuangan. Mungkin ada yang jadi pengkhotbah, penginjil. Kita tidak pernah tahu. Tapi itu sesuatu yang sangat-sangat mungkin. Dan kita bisa berperan ikut serta untuk generasi yang mendatang. Dengan apa? Dengan membangun warisan yang baik. Mulai dari hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang kita lakukan saat ini bisa berdampak bahkan sampai ribuan keturunan yang ada di depan. Dan ini sangat mungkin. Karena sesuai dengan kehendak dan janji Tuhan. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Yang pasti katakan amin. Saudara, waktu saya baca, keturunan Daud itu gak semuanya benar. Banyak yang menjauh dari Tuhan. Tidak mengikuti seperti Daud. Tapi yang luar biasa, Tuhan tetap pegang janjinya. Tuhan tetap setia. Bukan karena keturunan Daud orang yang baik. Tapi karena Tuhan baik. Bukan karena keturunan Daud orang yang selalu setia. Tapi karena Tuhan tetap setia. Bukan karena keturunan Daud selalu pegang janji Tuhan. Bukan. Tapi karena Tuhan tetap pegang janji. Iya dan amin. Kita gak sempurna. Kita bisa salah. Ya, kita bisa melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi puji Tuhan. Kita sudah ada dalam new covenant. Perjanjian baru. Semuanya sudah ditebus lunas di atas kayu salib. Amin. Dan ini janji Tuhan. Tapi kita jangan anggap remeh perjanjian ini. Tapi justru membuat kita semakin semangat. Untuk kita bisa bangun warisan yang baik. Untuk generasi kita selanjutnya. Amin. Nah mari kita sama-sama bangun legacy ini. Dan ini sesuatu yang sangat serius. Waktu saya baca ini, saya seperti, ketegur buat saya. Saya pun harus introspeksi diri. Ya, apa yang mesti saya perbaiki? Apa yang saya mesti bangun? Waktu kita masih panjang. Amin. Ya, kita gunakan waktu ini untuk bangun legacy yang baik. Kita melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kita menghindari apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Amin. Dan pada saat kita mungkin sudah tidak ada di sini, ketika orang menyebut nama kita, orang akan bilang, ada orang yang takut akan Tuhan, sudah lewat dalam kehidupan saya. Dan biarlah nama kita selalu disebut, selalu diingat oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini mari kita bangkit berdiri.